Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai CNC dasar, yaitu pemrograman absolut dan incremental. Absolut dan incremental sendiri itu adalah gerakan pahat, yang mana kalau absolut itu dihitung titik nolnya, semua gerakan dihitung dari titik tengah sini ini. Kemudian untuk incremental itu gerakan pahatnya dihitung setiap pahat itu berhenti. Jadi misalkan pahat itu bergerak dari titik nol yang ini, kemudian bergerak ke titik A. Nah, di titik A nanti ketika berhenti, nanti dia akan menjadi titik nol baru, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan untuk mengenai gerakan pahat absolut dan incremental. Nah, untuk gerakan absolut perlu kita ketahui kembali, untuk gerakan absolut itu semua gerakan pahat itu dihitung dari titik nol ini. Nah, ini saya kasih panah ini. Kemudian untuk gerakannya kan, untuk sebagai contoh saja, ini kan aslinya besi pejal kotak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk gerakannya kita contohkan saja langsung ke A. Apakah bisa? Nah, kalau ini kan kita contohkan saja. Kalau dalam prakteknya nanti harus dari atas dulu sini, karena kalau langsung memakan sebanyak ini nanti akan merusakkan pahat. Karena contoh ini kita ambil contoh dari A langsung. Nah, dari gerakan pahat absolut, nah kan kita ambil titik tengah dari sini. Untuk absolut kita hitung dari diameter bendanya. Kita hitung dari diameter bendanya. Jadi untuk absolut gerakan awalnya itu dari titik nol ini ke titik A. Nah, untuk titik nol ke titik A itu memerlukan X dan Y. Dan untuk gerakannya bagaimana? Nah, untuk X nya dari sini ke atas itu berarti X nya berapa? X nya itu 8. X nya 8. Untuk Z nya, nah untuk ke atas itu kan berarti plus ya, perlu diingat kembali, untuk ke atas itu plus, dan juga untuk ke bawah X nya itu min. Nah, untuk Y nya gimana? Z nya gimana? Z nya itu kalau ke kiri min, kalau ke kanan itu plus. Nah, begitu. Untuk absolut X nya dari titik 0 ke titik A itu X nya 8. Kemudian Z nya karena tidak berubah, Z nya 0. Oke. Untuk selanjutnya dari titik A ke titik B. Nah, kan ada gerakan kita dari dari sini ke titik B. Jadi berapa? X nya tetap 8 ya, karena sungguhnya X itu tidak berubah. Kemudian Z nya kan berubah, mulainya dari sini menuju ke kiri. Jadi Z nya berapa? Min berapa? Min 6 nih. Nah, ini panjangnya ini min 6. Oke.
Terus selanjutnya gerakan dari titik B ke titik C. Gerakan dari titik B ke titik C, maaf ini ada gangguan. Dari titik B ke titik C yang berubah yang mana? Sumbu apanya? Yaitu adalah sumbu X-nya. X-nya berapa? Dari sini ke sini. Ini panjangnya adalah 14. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. X-nya 14. Kemudian apakah Z-nya berubah? Z-nya apakah berubah dari sini ke sini? Tidak. Jadi Z-nya tetap sama, yaitu Z-nya min 6. Terus selanjutnya dari titik C ke titik D. Oke, oh ini saya kasih gini saja, A ke B, B ke C. Oke, dari titik 0 ya, 0 ke A, B ke A ke B, C ke D, B ke C, B ke C, C ke D, D ke E. Oke, gini gerakannya dari C ke D seperti ini. C yang berubah apanya? Untuk X-nya kita tetap ya, X-nya kita tetap karena posisinya berhenti di sini. Jadi setelah sini dari pahatnya balik lagi ke sini, kemudian C ke D, pahatnya yang berubah, yang bergerak itu ke sumbu Z-nya. X sama 14, kemudian Z. Nah, Z-nya itu berubah menjadi berapa? Z. Z-nya karena tadi dari sini 6, kemudian kita tambah karena C ke D itu dari A ke B, kemudian ke C ke D, jadi min 16. 10 ditambah 6, 16. Oke, terus selanjutnya gerakan pahat ke D ke E. D ke E itu yang berubah sumbu apa? Itu adalah sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya, X ini D ke E ini diameternya 20, berarti X-nya 20. Tuh Z-nya berapa? Z-nya sama karena tidak berubah, tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri, karena ini D ke E itu cuma ke atas. Z-nya min 16. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk gerakan ini, gerakan absolut itu semuanya dihitung dari titik tengah awal, kemudian untuk programnya, karena ini penyayatan, berarti kita menggunakan G1. Jadi contoh programnya itu adalah G1 X8 Z0, G1 X8 Z min 6, G1 X14 Z min 16, G1 X14 Z min 16, kemudian G1 X20 Z min 16. Seperti itu untuk absolut, untuk gerakan pahat absolut. Kemudian untuk incremental ini sedikit berbeda. Jadi untuk incremental itu setiap pahat berhenti menjadi titik 0. Misalkan dari titik sini, titik tengah ini, kemudian naik ke titik A, kemudian berhenti. Nah, kemudian di titik A ini
menjadi titik nol baru seperti itu. Kemudian bergerak lagi ke titik B. Nah, setelah berhenti selesai melakukan penyetan ke titik B, nanti dia akan di titik B ini akan menjadi titik nol baru. Begitu selanjutnya. C nanti berhenti di C, nanti akan jadi titik nol baru. Ke titik D, nanti D akan jadi titik nol baru seperti itu. Oke, untuk incremental ini sedikit berbeda karena ini dihitung dari tengahnya, dipotong tengah. Jadi jari-jarinya nanti yang dihitung jari-jarinya. Tadi kan yang dihitung dari yang absolut dihitung dari diameternya. Kalau incremental itu dihitung dari jari-jarinya. Jadi potongan tengahnya. Untuk programnya ini. Untuk incremental, untuk gambar yang ini, nah untuk dari titik 0 ke titik A, jadi gimana? Titik 0 ke titik A, X nya berapa? X nya 4 karena naik ke atas 4. Oke. Kemudian untuk Z nya 0 karena apa? Karena tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Selanjutnya titik A ke titik B. Nah, karena di sini menjadi titik 0 baru, jadi gerakannya dari sini ke sini saja. Yang berubah X atau Z-nya. Ya, betul sekali. Yang berubah adalah Z-nya. X-nya 0 karena tidak ke atas dan juga tidak ke bawah. Kemudian Z-nya dari sini ke sini adalah 6 karena bergerak ke kiri berarti min 6. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk B ke C itu adalah yang berubah adalah X-nya. X-nya karena di sini titik 0 baru, X naiknya ke atas itu dari 8 ke 14. 8 ke 14 berarti dikurangi berapa? Jadi 6. Karena ini dihitung cuma jajarnya saja, setengah saja, itu adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Ya, karena dibagi 2, 6, 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Nah, 6 itu masih dibagi 2 lagi. Kemudian Z-nya apa berubah? Z-nya tidak berubah, Z-nya 0. Nah, terus selanjutnya untuk gerakan C ke D, karena titik 0-nya berubah ke C lagi. Untuk yang berubah ini adalah Z-nya karena gerakan ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. C ke D, X-nya tetap, X-nya 0. Z-nya berapa? Z-nya adalah 10. C ke D itu ukurannya 10. Oke. Z-nya 10. Oke. Untuk selanjutnya untuk D ke E, nah karena yang titiknya pindah ke D, titik 0 pindah ke D, jadi yang berubah adalah X-nya karena gerakan ke atas. X-nya naik berarti dari 14 ke 20. Di 14 kurangi 20 kurangi 14 adalah 6. Nah, naiknya berarti 3 karena dibagi 2 nya 3. Z-nya berapa? Z-nya 0. Oke. Jadi untuk programnya, pernyayatan dengan lagi pernyayatan untuk G1 X4 Z0, G1 X0 Z-6, G1 X3 Z0, G1 X0 Z. Nah, ini mens ya, Z-nya min. Kemudian G1 X3 Z0. Nah, seperti itu. Jadi semoga
penjelasan pada kesempatan kali ini bisa dipahami. Mungkin ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.